saat itu waktu rekonstruksi benar-benar warga sekitar situ sangat marah sekali. Dan si Baron ini dia juga dijuluki The Legend of Bang Baron. Aja lali loh. Apa? Subscribe. Halo guys, balik lagi di Kekuatan Jahat. Nah, kali ini gue ada sedikit cerita menarik nih guys. Ya, ini cerita tentang sosok laki-laki yang tinggal di Kembang Setren, Slogohimo, Wonogiri, yang tega membunuh pacarnya guys. So, jangan lupa simak terus video ini, dan kalian yang belum subscribe agar subscribe channel ini ya. Nah, jadi orang yang akan gue bahas ini, ya ini bernama Baron, yang nama aslinya adalah Supriyanto. Si Baron ini tinggal di desa Kembang, Kelurahan Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Si Baron ini dikenal dengan sosok yang temperamental. Dia juga seorang yang dikatakan mungkin jadi panutan lah ya, atau sosok yang ditakuti di warga sekitar situ. Karena apa? Si Baron ini selain dia ikut dengan salah satu aliran pencak silat, di satu sisi background seorang Baron ini adalah orang yang dulunya pernah terjerat kasus. Ada 2 kali hukuman yang diterima oleh Baron, yakni pada tahun 2009 si Baron ini pernah melakukan pencurian dengan kekerasan dan korbannya meninggal dunia. Jadi waktu itu kejadian 2009 itu berada di Alas Donoloyo, Kabupaten Wonogiri guys. Jadi Alas Donoloyo itu yang pernah ada di video gue sebelumnya, gue pernah ngeliput di Alas Donoloyo. Jadi di tempat itu banyak sekali pohon-pohon jati yang sangat besar-besar guys. Jadi emang bersejarah banget pohon jati tersebut. Kemudian waktu kejadian itu si Baron ini sempat mengajak temannya untuk mencari uang dengan cara yang keji. Yakni si Baron dengan temannya menggunakan motor berdua berangkat dari rumah ke Alas Donoloyo. Di samping itu si Baron juga sudah menyiapkan celurit. Setelah dia mendapatkan target, yakni ada 2 orang, cowok dan cewek, yang saat itu berpacaran di hutan Alas Donoloyo tersebut. Nah, waktu itu si Baron ini ingin menguasai barang yang berharga yang dibawa oleh sepasang kekasih tadi. Nah, setelah si Baron mencoba untuk meminta uang, tapi si laki-laki ini emang agak sulit ya. Setelah cekcok lama, kemudian Baron mulailah dia mengancungkan celuritnya lalu membacok. Setelah si laki-laki ini dibacok, ternyata si perempuan tidak luput juga dibacok oleh Baron. Nah, setelah selesai kejadian tersebut, si Baron ini bersama temannya, dia membawa uang dan handphone milik korban tadi lalu dijual lah. Nah, baru kemudian dari kasus yang pertama tadi, polisi mengejar Baron waktu itu mendapatkan petunjuk dari posisi HP terakhir. Nah, singkat di 2018 setelah Baron keluar dari penjara, si Baron ini menikah lagi dengan kekasihnya yang dulunya juga napi di Lapas Ragen. Setelah ia menjalin hubungan beberapa tahun, kemudian pada tahun 2018 tersebut terjadilah KDRT, sehingga Baron lagi-lagi masuk ke dalam penjara. Kemudian yang akan gue ceritain ini kejadian di 2024 yang ditangani oleh Polres Wonogiri. Polres Wonogiri berhasil menemukan sosok
mayat yang terkubur di belakang rumah Baron yang diduga adalah mantan kekasih Baron. Kronologinya, jadi pada tanggal 26 Maret 2024, dari pihak keluarga kekasihnya Baron ini benar-benar sibuk mencari keberadaan anaknya, yang mana setelah anaknya ini kerja, kebetulan kerjanya itu di salah satu bank swasta di Kecamatan Slogoimo juga. Setelah beberapa hari tidak kembali, kedua orang tuanya tadi melaporkan ke Polres Wonogiri terkait dengan orang hilang. Setelah Polres Wonogiri melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan keterangan-keterangan, terdapat fakta yang menarik bahwa dari owner atau kepala bank swasta tersebut yang berada di kecamatan, dia mengatakan kalau saat hari terakhir si korban ini hilang, dari pihak bank sendiri pernah melakukan cek lini masa di tablet yang dibawa oleh korban. Jadi korban ini setiap kerja atau menarik uang dari nasabah-nasabah, laporannya itu dimasukkan ke tablet. Jadi tablet ini dari pihak bank juga mengetahui dari kinerjanya si pekerjanya seperti apa, kemudian lokasinya di mana. Nah, waktu kejadian itu sorenya, kepala unit bank swasta tadi ditelepon oleh keluarganya si korban tadi. Nah, setelah menanyakan keberadaannya tidak kunjung pulang, kepalanya unit bank tadi juga pusing mencari. Kemudian setelah dicek lini masa, ternyata titik terakhir tablet tersebut di rumah Baron. Nah, dari situlah polisi mengincar bahwa ada keterkaitan dengan keberadaan si korban tadi. Namun tidak sampai di sini ya. Karena jika cuman petunjuknya hanya lini masa, tidak ada saksi, maka benar-benar kesulitan untuk memastikan bahwa pelakunya si Baron tersebut. Nah, dengan beberapa rangkaian penyelidikan dan pengembangan terhadap saksi-saksi terkait saksi nasabah, tetangga dan lain sebagainya, kemudian terkait handphone, dan Baron ini sempat membuat suatu pesan kepada ayah korban bahwa seolah-olah korban ini akan merantau ke Jakarta. Berbagai rangkaian penyelidikan, petunjuk-petunjuk sudah disampaikan kepada penyidik. Kemudian tim dari Polres Wonogiri bergegas memastikan dan meyakinkan kalau si Baron ini adalah seseorang yang terkait dalam hilangnya korban ini. Pada tanggal 22 April 2024, tepatnya kurang lebih 1 bulan setelah hilangnya korban ini, pihak Polres Wonogiri bersama dengan pejabat desa melakukan penggeledahan di rumah Baron tersebut. Nah, kita tahu di rumah Baron ini emang dia tinggal sendirian ya. Dia sudah cerai dengan istri yang kedua, dan anaknya pun juga kadang nengok kadang tidak. Bener-bener kampungnya Baron ini emang jarak rumahnya emang agak jauh, jadi nggak kemonitor siapa saja yang masuk ke situ, dan minimnya saksi tadi menjadi kesulitan pihak polisi untuk mengungkap kasus ini. Setelah dengan meyakinkan, pihak Polres Wonogiri dibantu dengan K9, yakni anjing pelacak, melakukan penyisiran di rumah dan di belakang rumah Baron tersebut. Beberapa jam anjing mengendus, kemudian pihak Polres Wonogiri
mencurigai ada dua tumpukan kayu yang kelihatannya masih baru. Kayu-kayunya itu masih baru, masih ranting-ranting, masih ibaratnya masih seger lah, belum udah kering, udah lama. Nah, setelah dicoba kayu tersebut disingkirkan, lubang yang pertama tadi digali, ternyata lubang sampah. Nah, setelah lubang yang pertama tadi digali, kemudian polisi meyakini ada sesuatu yang ganjil di lubang yang kedua. Di lubang yang kedua ini tanahnya agak gembur, agak beda. Kemudian saat dipastikan, dicoba untuk digali, terdengarlah suara tak. Sontak kaget. Semua anggota yang di situ kaget. Kemudian dicoba digali perlahan dan disaksikan juga oleh keluarga si korban ya waktu itu. Kemudian saat coba digali, ternyata ada semacam batu warnanya putih. Dan waktu itu pihak polisi masih agak gemetar ya, dalam arti ini batok kelapa atau batu atau apa, tapi warnanya putih. Setelah coba dikorek samping-sampingnya, kemudian terdapat semacam bau busuk yang sangat menyengat. Lalu polisi mencoba untuk menarik benda tersebut ya. Saat ditarik, ternyata apa yang terjadi itu adalah tengkorak manusia. Nah, waktu kejadian itu guys, si Baron ini sudah diamankan di Polsek, dilakukan pemeriksaan, dan setelah ditemukannya jasad tersebut, si Baron ini baru mengakui kalau emang dia yang melakukan semuanya. Nah, kita kembali lagi, kita tarik ulur ceritanya. Jadi waktu tanggal 26, memang benar si korban ini datang ke rumah si Baron. Kemudian waktu itu si korban ini hanya sendirian saat setelah menarik uang dari nasabah. Setelah masuk, kemudian mereka berdua berbincang-bincang di dapur, lalu saling tukar cerita dan saling tukar masalah, intinya seperti itu. Nah, singkat waktu, si korban ini mencoba meminjam HP si Baron, dan yang didapati di HP Baron emang ada beberapa foto-foto Baron bersama wanita lain yang diduga adalah selingkuhan si Baron ini. Kemudian waktu si korban ini melihat, si korban ini sontak langsung marah dan melontarkan tuturan kasar-kasar kepada si Baron. Nah, tak berselang lama, saat si Baron membuat kopi kemudian duduk lagi, si korban masih tetap memarahi si Baron. Kemudian si korban ini nekat menyiram dengan air panas kepada Baron. Jadi dari termos yang ada di dapur Baron tadi disiramlah dari atas saat Baron duduk. Waktu itu si Baron benar-benar ada bekas-bekas kayak luka bakar atau melepuh ya. Setelah disiram, si Baron ini langsung lari ke arah dekat pintu kamar mandi dan mengambil handuk. Setelah handuknya ini dilap ke tubuh si Baron, kemudian si korban ini masih marah-marah. Lalu si Baron masih benar-benar kaget dan kesal, dan ia langsung membekap si korban ini hingga ditarik keluar dari dapur. Jadi tepatnya di belakang rumahnya ya. Setelah kurang lebih 15 menit, bekapan tersebut baru dilepaskan dan si korban ternyata sudah meninggal. Sontak si Baron bingung dan takut dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Jadi dari pengakuan si Baron ini, waktu itu si Baron setelah membunuh si korban tersebut,
Si korban ini kemudian diletakkan di lubang tempat sampah yang pertama tadi ya. Setelah dimasukkan di tempat tersebut, ditutupilah dengan ranting, dengan ditambah ban, lalu dibakar. Nah, sembari Baron ini membakar si korban tadi, si Baron ini kemudian masuk ke dalam rumah, lalu membuka isi tas dan barang bawaan yang dibawa korban tadi. Setelah barang-barang tersebut dibuka, Baron kemudian membakar tas yang dibawa korban, jilbab, kemudian jaket, lalu helm juga. Kemudian setelah ia membakar tersebut, ia juga mengamankan uang 2.900.000, uang tarikan dari nasabah, dan dikuasai Baron sendiri. Kemudian motor dan tablet sekaligus buku-buku laporan terkait dengan pinjaman-pinjaman nasabah tadi. Sore itu Baron mengembalikan sendiri ke dekat kantor korban tadi, yakni tapi di pinggir sawah ya, di dekat kali. Kemudian saat itu Baron juga sempat membuang HP korban ini ya. Jadi sebelum dia ini meletakkan motor tadi ke dekat kali tadi, Baron ini mengaku membuang HP yang dibawa korban ini di sebuah kali di Kecamatan Girimarto. Setelah HP ini dibuang di kali tersebut, kalinya agak dalam sih ya. Saat itu polisi juga kesulitan untuk mencari HP tersebut. Kemudian si Baron setelah membuang HP, dia membeli kartu seluler, kartu perdana. Kemudian ia mengantarlah motor tadi. Kemudian ia membuat rangkaian kebohongan lah untuk merekayasa kalau si korban ini merantau ke Jakarta. Setelah selesai melakukan itu semua, si Baron balik lagi ke rumah dengan jalan kaki. Nah, jarak dari ia meletakkan barang dan motornya si korban itu kurang lebih ya 5 kilo. Emang agak ganjil juga sih kalau ia hanya jalan kaki sendiri. Tapi emang benar-benar hal seperti itu pasti ia benar-benar sebisa mungkin tidak melibatkan orang lain ya, agar tidak bocor ya. Kemudian setelah sampai rumah, Baron mengecek lagi tubuh korban yang dibakar tadi, lalu disiramlah pakai air agar agak dingin lah ya. Kemudian dia menyiapkan karung goni yang ternyata itu sudah ada di rumahnya Baron waktu dia beli pupuk lah, menurut pengakuannya seperti itu. Karung tersebut untuk memasukkan si korban, kemudian korban ini diangkatlah ke lubang yang kedua tadi yang ditemukan tadi. Kemudian digalilah, tidak dalam kok, langsung dimasukkan ke situ. Udah, kejadiannya seperti itu. Nah, itulah di tanggal 22 pihak Polres Wonogiri berhasil mengungkap kejahatannya Baron tersebut. Jadi si Baron ini emang benar-benar mungkin bisa dikatakan ya saraf takutnya udah putus mungkin. Setelah ia melakukan serangkaian tindakan yang sangat bodoh tadi ya, saat itu waktu rekonstruksi benar-benar warga sekitar situ sangat marah sekali. Dan si Baron ini dia juga dijuluki The Legend of Bang Baron. So, itu tadi yang dapat gue sampein di cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan thank you udah pantengin terus Kekuatan Jahat. Gue Sobirin. Salam kekuatan jahat. Ikuti terus channel ini dan see you next time.